Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Jumat 12 Desember 2025. Tema kita hari ini adalah tentang hidup ketat dan hidup longgar yang didasarkan atas teks Injil Matius bab 11 ayat 16-19. Setelah menjelaskan posisi sentral Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang, seraya memujinya sebagai nabi terbesar dalam sejarah kenabian, Yesus lantas mengecam cara hidup orang-orang Yahudi yang tidak benar itu. Ia berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duga, tetapi kamu tidak bergabung.'" Bagaimana kecaman ini bisa dimengerti dan mengapa dikaitkan dengan kemunculan Yohanes Pembaptis dan juga kemunculan Yesus sebagai Mesias? Mari kita renungkan dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, anak-anak di pasar. Pasar adalah tempat orang sibuk menjual dan membeli, bukan tempat orang duduk-duduk untuk bermalasan, acuh tak acuh, dan hanya ingin main-main saja. Di pasar, orang-orang berjerih payah untuk bertukar barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Orang membeli sayur ke pasar misalnya karena dia ingin memasak di rumah demi orang-orang rumahnya. Maka melalui pasar, selain hal-hal duniawi bisa terpenuhi, di sana muncul juga tentang kebaikan, tentang pengorbanan, dan lain-lain. Orang-orang Yahudi seperti anak-anak yang duduk-duduk di pasar sambil main gitar dan bernyanyi. Hidup mereka hanya dipenuhi dengan kesenangan sendiri, acuh tak acuh terhadap kepentingan orang lain. Mereka hanya sibuk mengamen, tetapi emosi bila teman-temannya tidak ikut ambil bagian dalam nyanyian mereka. Keinginan mereka mesti diikuti, tetapi kehendak ilahi justru diabaikan. Inilah poin kecaman dari Yesus sendiri. Karena itu mereka tidak siap dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias. Akibatnya segala sesuatu yang bukan berasal dari dirinya dianggap salah dengan prasangka yang buruk. Ukuran kebenaran kemudian dilekatkan pada diri mereka sendiri sehingga menjadi tidak peka terhadap kebenaran sejati. Kesenangan untuk duduk-duduk di pasar seraya bernyanyi ternyata telah menumbuhkan hati yang keras dan berujung pada tindakan yang sedemikian jahat, menganggap semua orang yang tidak mengikuti apa yang mereka lakukan itu salah. Demikianlah pada bagian yang pertama kita melihat bagaimana tentang fenomena anak-anak di pasar yang diumpamakan oleh Yesus tadi. Sekarang mari kita masuk ke hidup ketat. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan salah satu cara hidup dalam menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu dengan bermati raga. Ia memakai jubah dari bulu unta dan berikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Hidup Yohanes Pembaptis semacam ini adalah bentuk perlawanan dari kecenderungan orang-orang pada saat itu yang mengagungkan penampilan lahir. Ia sosok nabi pertama yang melawan gaya hidup flexing atau sultan gitu ya. Dengan hanya makan belalang dan madu hutan, ia solider dengan rakyat kecil yang tertindas secara sistematis akibat penjajahan Romawi pada saat itu.
dalam konteks menyambut kedatangan Sang Mesias, hidup berpola mati raga ternyata memiliki makna yang mendalam. Mati raga tidak sekadar tidak makan atau tidak minum, atau bahkan hanya mau tampil beda dengan hidup sederhana. Lebih daripada itu, inilah cara hidup yang sebenarnya tidak disukai oleh setan. Nah, mari kita lihat kenapa begitu. Dalam godaan setan terhadap Yesus di padang gurun misalnya, yang ditawarkan setan adalah tentang kemegahan, tentang kemasyhuran, dan tentang ketenaran. Sebaliknya, untuk hidup bahagia, dalam khotbah di bukit, Yesus mengungkapkan tentang hidup miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena engkau akan memiliki kerajaan surga. Persoalannya kemudian diperluas, bukan cara hidup miskinnya yang penting, tetapi tentang kerajaan Allah lah yang hendak dicapai. Maka olah jasmani dengan bermati raga pada hakikatnya adalah sebuah olah rohani atau olah batin, supaya kita bisa merasakan dan mengalami kemiskinan pribadi, lantas menggantungkan seluruh diri pada kehendak Sang Ilahi dalam segala-galanya. Itulah sebenarnya yang mesti kita pahami. Namun tindakan Yohanes Pembaptis ini yang begitu ketat terhadap hidupnya justru dipandang oleh mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sebagai kerasukan setan. Nah, tadi kan kita melihat ternyata hidup dalam kemegahan, kemasyhuran, dan ketenaran bisa dipakai secara jitu oleh kekuatan kejahatan. Maka di sini sebenarnya terjadi sebuah pemahaman yang mendalam, karena Yohanes Pembaptis yang melakukan tindakan yang begitu ketat malah dipandang sebagai orang yang kerasukan setan. Hidup ketat dicirikan dengan pemurung misalnya. Kan dalam psikologi bisa dikatakan sebagai salah satu ciri kerasukan setan. Nah, inilah pemutar balikan kebenaran yang didasarkan pada kebenaran sendiri dan bukan pada kebenaran sejati. Tindakan yang ketat sekalipun malah dibilang sebagai kerasukan setan. Mari kita melihat poin yang ketiga, hidup berpesta. Barangkali memang tidak mudah melihat Yesus yang tidak begitu ketat atau tidak begitu keras dalam soal hidup bermati raga. Ketika para muridnya kelaparan, para muridnya diperbolehkan memetik buah pohon ara, meski hari itu adalah hari Sabat yang dilarang makan dan minum. Ia sering juga muncul dalam pesta-pesta yang diselenggarakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, atau bahkan oleh pemungut cukai. Sepintas hidup Yesus berbalikan dengan hidup Yohanes Pembaptis. Kalau demikian, apa maksud dari hidup Yesus yang seperti itu? Yang pasti, Yesus tidak mengecam atau menilai salah tindakan Yohanes Pembaptis. Karena dalam khotbah di bukit, dia justru menekankan akan hal itu. Berarti Yesus tidak menilai salah, karena dia juga memuji Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terbesar. Itu berarti cara hidup Yohanes Pembaptis adalah cara hidup yang benar. Namun tindakan Yesus yang tidak terlalu ketat dan lebih menekankan sukacita barangkali hendak melihat tanggapan orang-orang Farisi. Kalau mereka menyebut Yohanes Pembaptis sebagai kerasukan setan, coba kalau saya hidup dengan cara yang berbeda. Maksudnya Yesus ingin meraih itu. Apakah dengan cara yang berbeda orang-orang yang tidak tertarik pada seruan Yohanes Pembaptis juga bertobat dengan cara yang Yesus lakukan? Dan ternyata mereka justru mencela Yesus sebagai peminum dan pemabuk,
serta sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dengan demikian berarti apapun yang bukan didasarkan kepada keyakinan mereka sendiri, semuanya adalah salah, tidak tepat, dan seterusnya. Inilah kendala paling utama dalam menyambut Tuhan, yakni hanya berkutat pada kebenarannya sendiri dan tidak pernah dibangun oleh kebenaran ilahi. Orang hanya ngotot tentang aku yang benar, tapi tidak mendasarkan pada kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Apapun cara hidup yang kita kenakan, sebenarnya mesti didasarkan pada tujuan utama, yakni menaati kehendak ilahi. Anda boleh berpuasa, itu tidak masalah. Anda juga boleh berpesta, itu silahkan saja. Namun di atas semua tindakan itu, pertanyaannya adalah, apakah karena atau demi kerajaan Allah, atau sebenarnya demi kerajaan diri sendiri? Itu yang paling penting. Tindakan apapun lah, mau berpuasa atau mau berpesta, sebenarnya selalu mesti ditanyakan atas dasar apa kita melakukan itu. Kalau hanya untuk kerajaan diri sendiri, itu berarti kita sudah mulai tidak mendengarkan kerajaan ilahi. Oleh karena itu jawaban Anda menentukan kualitas tindakan Anda. Tuhan memberkati.